Oke, selamat siang. Terima kasih telah menonton channel kami, channel Dr. Candlestick. Jadi, di sini channel saya ini saya ingin menyampaikan kondisi dari suatu saham atau melakukan analisa saham berdasarkan, kondisi teknikal, fundamental, dan secara statistiknya ya. Jadi, semoga channel ini bisa membantu para trader ataupun teman-teman trader semua, ketika akan melakukan untuk investasi saham atau membeli saham, bisa dijadikan dasar untuk melakukan pembelian ya. Nah jadi, di sini saya menggunakan beberapa tools. Tools yang pertama itu saya gunakan adalah pakai TradingView, kemudian saya menggunakan bot informasi saham HiQ. Jadi di sini saya berlangganan untuk, di Telegram-nya. Jadi saya bisa mengetahui informasi-informasi saham dengan cepat tanpa harus membuka laptop, dan kemudian saya menggunakan namanya grafik statistik volume penjualan gitu. Nah jadi, sebelum masuk ke dalam analisa, saya biasanya menyampaikan disclaimer dari setiap video saya bahwa data-data yang saya sampaikan ini adalah data yang diolah secara statistik ya, untuk menampilkan bobot harga dan proporsional dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang saya bahas ini. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya, kemudian pahami polanya dan cara kerja untuk investasi, lalu kemudian setiap investasi dan usaha apapun beresiko apabila tidak memahami kondisi yang dihadapi. Nah, jadi saya menyampaikan beberapa indikator di sini. Ya, kalau sebelumnya ada sedikit perubahan. Yang pertama indikator yang saya gunakan adalah profil company. Kita harus tahu dulu bagaimana profil perusahaan tersebut. Kemudian ada simple moving average, Fibonacci retracement, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama untuk AKRA ini saya harus cek dulu ya. Sebelum saya membeli suatu saham, kita harus cek terlebih dahulu di sini AKRA. Oke. Profil AKRA itu adalah perusahaan dari AKR Corporindo, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam perdagangan dan distribusi minyak bumi. Seperti itu ya. Lalu kemudian untuk harganya sendiri saat ini AKRA berada di harga 1375. Harga tersebut berada di angka 28-50% tinggi di atas harga terendahnya, yaitu di 1 tahun terakhir di 1070. Artinya sudah naik 26,50%. Dan ada catatan juga di sini bahwa AKRA mengalami penurunan sebesar 17,66% di harga tertingginya di 1670. Nah, itu company profilnya untuk AKRA. Lalu kemudian kalau dari saham pergerakan dari candlestick-nya sendiri, kalau kita lihat AKRA di sini, AKR Corporindo. Nah, di sini kalau kita lihat harganya cukup tinggi ya. Harganya cukup tinggi di posisi 1375. Dan kalau kita lihat dari MA27-nya, dia masuk ke dalam fase downtrend, turun ke bawah. Jadi bukan fase buy, tapi fase downtrend. Dan kita bisa simpulkan bahwa kira-kira layak atau tidak ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik secara mingguan, nah memang ini juga sama ya, dari MA27-nya ini masih fase downtrend ke bawah. Nah, kita tinggal lihat aja di sini apakah kondisi perekonomiannya bagus sehingga harga minyaknya tinggi atau keuntungannya tinggi sehingga harga akan kembali pullback ke angka 1.600-an lebih. Nah, kalau kita cek dari selama setahun ya, atau selama dalam time frame bulanan ya, seperti ini kondisinya. Memang harga sudah ada di pucuk di atas ya untuk AKRA-nya itu. Nah, lalu kemudian kalau kita cek lagi dari akumulasi statistik. Nah, kalau kita lihat di sini volume perdagangan selama 6 bulan terakhir, AKRA itu berada di rata-rata volume perdagangan itu besarnya di 1375 atau di bawah posisi saat ini sedikit, seperti itu.
Nah, kalau kita lihat juga di sini ada juga di angka 1.600 dan ke 1.300. 1.600 dan 1.300, lalu kemudian kalau kita bergerak lagi ke volume perdagangan selama 1,5 tahun terakhir. Nah, volume perdagangan itu banyak diperdagangkan di 1.375, kemudian di 1.200 dan ke 800 ya. Jadi kita bakal tahu ya, kita bakal paham kira-kira saham ini akan bergerak kemana ya. Oh iya, ada yang tertinggal satu lagi. Tadi saya belum menyampaikan kondisi fundamental dari Akra ini. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kondisi fundamentalnya. Di sini saya ketik Akra FC, Akra 1, ya. Nah, untuk Akra sendiri total asetnya ini bertambah dari tahun ke tahun. Kita lihat bertambah dari tahun ke tahun, ada sedikit penurunan dibandingkan ke tahun 2022 untuk di kuartal pertama ya. Hanya di kuartal pertamanya ini ada penurunan sedikit seperti itu. Kalau kita lihat di sini dari FC Akra 1. Nah, ini agak sedikit rumit bacanya ya, tapi kalau kita lihat memang antara kuartal ke-1 tahun 2023 dengan kuartal ke-1 tahun 2022 sedikit ada penurunan dibandingkan 2022 ya. 2022, tapi kita tidak tahu nanti ke depannya apakah dia akan sama ataupun melejit ke atas ya. Nah, itu kondisi keuangan. Kalau dari pendapatannya sendiri, Akra pendapatannya itu sebentar. Pendapatannya selalu meningkat, bahkan lebih besar daripada tahun 2022 di kuartal pertama. Di kuartal pertama ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari laba bersihnya sendiri, nah, laba bersihnya ada penurunan sih dibandingkan di tahun 2011 memang ya. Tapi kalau kita lihat di sini dari tahun 2019 sampai ke sekarang ada grafik kenaikan sedikit ya. Mungkin ini bisa dipengaruhi oleh harga minyak dunia atau kecukupan dari pasokan minyak dunia seperti itu. Gimana Akra ini adalah bergerak di trader dan eksplorasi untuk minyak bumi. Nah, itu kita kembali lagi ke statistik tadi. Ini grafik yang 1,5 tahun. Kita lihat grafik yang 7 tahun. Grafik yang 7 tahun ini kita lihat dia untuk perdagangan terbesarnya itu di angka 700. Di angka 700 untuk volumenya, kemudian ada juga di angka 1.375. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2017, di awal 2018 di sini Akra pernah mencapai posisi tertinggi di 1.600. 1.600. Nah, berarti di sini kalau kita lihat dari pendapatan di 2016, oh ya memang di 2017 lah angkanya itu tinggi ya. Tapi masih di bawah dari 2023. Nah, artinya teman-teman bisa menganalisakan di sini bahwa pendapatan memang lebih tinggi ya. Tapi bagaimana dengan prospek dari sahamnya itu? Apakah dengan pendapatan yang tinggi atau laba bersih itu dia akan kembali lagi untuk mencapai posisi titik tertingginya? Nah, seperti itu. Semoga aspek-aspek ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk melakukan analisa sebelum melakukan pembelian saham Akra, dan semoga bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Terima kasih. Selamat hari libur. Selamat siang.